Hai semuanya, kembali lagi di channel kami. Kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari anime yang berjudul Bottom. Sebelum kita mulai, bantu kami agar channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya. Dan langsung saja ke ceritanya. Bottom adalah sebuah game yang sedang populer saat itu. Itu adalah sebuah game survival yang hanya menggunakan bom sebagai senjatanya, atau yang disebut beam, dan memakai sonar untuk melacak di mana musuh berada, sambil tetap bersembunyi. Dan tokoh utama pada seri ini, bernama Sakamoto. Sakamoto adalah pemain Bottom yang tidak terkalahkan. Saat ini, Sakamoto dan timnya, sedang dalam permainan, merebutkan peringkat 1 dunia. Next, saat permainan dimulai, tiba-tiba, Sakamoto sudah berada di sebuah hutan lebat, yang sama sekali belum dia ketahui. Tanpa sadar, terdapat chip berwarna hijau, yang sudah tertanam di lengannya. Itu adalah semacam sonar, yang akan mendeteksi keberadaan orang di sekitarnya. Juga satu buah tas pinggang, yang di dalamnya berisi beam. Sakamoto yang masih kebingungan, mencoba beam itu. Beam milik Sakamoto adalah beam tipe timer. Saat malam tiba, terlihat seorang pria yang datang mendekati Sakamoto. Kemudian pria itu langsung melemparkan beam miliknya ke arah Sakamoto. Saat itulah baru dia sadar bahwa dia masuk ke dalam game Bottom versi dunia nyata. Sakamoto berlari menjauhi pria itu, tetapi pria itu terus mengejar dan melempari beam miliknya. Sakamoto berbalik menyerang, tetapi dia lupa untuk menekan beamnya, sehingga beamnya tidak meledak. Lemparan keduanya juga gagal karena timingnya tidak pas. Kemudian, saat pria itu mulai mendekati Sakamoto, Sakamoto justru sudah berada tepat di atasnya, sembari mengancamnya, menggunakan beamnya. Dia menanyakan kepada pria itu, kenapa dia menyerangnya. Tetapi pria itu justru kembali menyerang Sakamoto. Dia melemparkan beamnya, bertubi-tubi. Sakamoto berlari, menyebur ke laut. Ternyata itu hanyalah siasat Sakamoto untuk menggiring pria itu menuju beam yang sudah dia pasang. Beam pun meledak menghancurkan tubuh pria itu. Next, terlihat sekelompok gadis SMA. Di sana mereka menemukan selembaran kertas yang berbunyi, "Apa ada orang di sekitarmu yang ingin kau lenyapkan?" Bagi yang menuliskan nama orang itu di kertas itu, maka dia akan dihadiahi uang. Singkat cerita, nama orang yang ditulis di kertas itu akan dibawa ke sebuah pulau, di mana permainan mematikan ini berada. Di sana terlihat 3 orang pria dan seorang wanita yang bernama Himiko sedang mendiskusikan permainan mematikan ini. Mereka berdebat, apakah akan bekerja sama, atau akan mengikuti alur untuk saling membunuh, satu sama lain. Seorang pria meyakinkan, untuk melakukan gencatan senjata, dengan menempatkan semua beam di satu tempat. Agar tidak ada seorang pun di antara mereka, yang akan menggunakannya. Kemudian, sebuah drop diturunkan di dekat mereka. Di dalamnya penuh dengan makanan. Dengan lahapnya mereka memakannya. Kemudian seorang pria datang dan langsung mengomel, bahwa seharusnya, mereka berhemat, dan memakannya sedikit demi sedikit. Tetapi pria satunya, yang sudah keburu jengkel mendengarnya, langsung menebas lehernya, dengan pisau. Setelah itu, seorang pria gendut, mengajak Himiko, untuk kabur, meninggalkan pria satunya. Karena dia takut, akan menjadi korban selanjutnya. Mereka juga membawa semua beamnya. Ketika mereka berpikir sudah jalan cukup jauh, dengan cepat pria satunya berlari, mengejar mereka. Tetapi mereka sekejap, mampu menjaga jarak, dengan beam yang mereka punya. Itu adalah tipe beam, yang mampu mengeluarkan asap beracun. Tetapi akhirnya, Himiko berselisih dengan pria ini. Saat pria ini akan menyerang Himiko, dengan cepat, Himiko menyetrumnya. Flashback ke masa lalu Himiko. Di sana teman-teman Himiko, diperkosa oleh segerombolan pria, yang mereka temui. Bukannya menolongnya, atau meminta bantuan, Himiko justru berlari, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itulah, Himiko, dikirim ke Bottom. Salah seorang temannya, menuliskan namanya, sebagai daftar orang yang ingin dilenyapkan pada selebaran kertas. Kembali ke Bottom. Ternyata pria gemuk ini, belum mati. Dengan bernafsu tinggi,
Pria ini langsung melumat opai Himiko, dengan nikmatnya. Tetapi Himiko memegang bim di lengannya. Mengetahui hal tersebut, pria itu langsung berlari. Himiko dengan kesal, melemparkan bimnya, dan menghancurkan tubuh pria itu. Setelah itu, di sebuah sungai, Himiko bertemu dengan Sakamoto. Himiko yang masih trauma dengan seorang pria, langsung berlari meninggalkan Sakamoto. Melihat ada makanan di dalam tas koper Himiko, Sakamoto menggunakan sonarnya, dan mengejar Himiko. Saat sedang mengejar Himiko, Sakamoto bertemu dengan seorang pria, yang sedang boker. Kemudian, pria itu memberitahu Sakamoto, tentang apa yang terjadi. Pada saat dia ditangkap, dan dibawa ke sebuah pulau, dengan menggunakan pesawat. Maupun tentang peraturan Botum. Dari sanalah Sakamoto baru mengetahui, tentang Botum, versi dunia nyata ini. Saat itu, Sakamoto masih tidak sadarkan diri. Itulah sebabnya, dia tidak mengetahui, saat-saat dia dibawa ke Pulau Botum. Singkat cerita, agar bisa keluar dari pulau ini, masing-masing pemain, harus bisa menyimpulkan 7 chip, yang tertanam di lengan pemain. Pria ini bernama Taira. Taira menawarkan untuk bekerja sama, agar mereka lebih aman. Dengan berbagai pertimbangan, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama. Kemudian, sebuah pesawat kembali menurunkan drop item ke pulau itu. Para pemain bergegas berlarian, mengambil drop item itu. Tetapi itu berarti, perang perebutan drop item dimulai. Next, diperlihatkan sekelompok pria lain, yang juga merebutkan drop item. Di antaranya ada seorang bocah, yang juga merupakan pro player, Botum, versi game. Yang bernama Kosuke. Dan seperti itulah, tipe bim, milik Kosuke. Tetapi bukannya membagi secara adil. Seorang pria ini, justru mengancam mereka, agar drop item ini, hanya akan menjadi miliknya saja. Kosuke yang sudah kesal, memasang bimnya, di tubuh pria ini, dan meledakkannya. Kemudian, Sakamoto bertemu dengan Kosuke. Sakamoto merasakan bahwa Kosuke merupakan bahaya. Sakamoto dan Taira berlari menjauhi Kosuke. Dengan menggunakan sonarnya, Kosuke melacak mereka, dan berlari mengejarnya. Tetapi Taira justru keseleo, dan menjadi beban. Sakamoto menyuruh Taira untuk sembunyi, selagi Sakamoto mengalihkan perhatian Kosuke. Mereka pun kembali bertemu. Perang bim dimulai. Mereka saling menyadari, bahwa mereka sama-sama merupakan pemain Botum, versi game. Kosuke lebih unggul, dengan bimnya. Akhirnya, Sakamoto mulai serius. Sakamoto mulai menggunakan taktiknya, seperti saat dia bermain Botum, versi game. Kemudian Sakamoto bersembunyi, dan berbalik menyerang, menggunakan bimnya. Sakamoto menggunakan sonarnya, tepat saat Kosuke juga menggunakannya. Dengan begitu, sonar mereka akan saling bertabrakan, sehingga efeknya bisa dinetralkan. Kosuke kebingungan, memprediksi pergerakan Sakamoto. Dan akhirnya, Kosuke kalah. Walaupun, Kosuke belum mati. Next, mereka akhirnya bisa menikmati makanan dari drop item. Dan berkat mampu mengalahkan pemain lainnya, Sakamoto kini mendapatkan beberapa bim milik musuhnya. Saat sedang berkeliling dari atas bukit, Himiko melemparkan bim asap beracun ke arah Sakamoto. Sakamoto bergegas berlari menjauh, tetapi justru itu membuatnya bertemu Himiko. Di sana Sakamoto meyakinkan Himiko bahwa dia tidak ada niat bertarung. Tetapi Himiko, yang masih trauma dengan pria, kembali melemparkan bimnya. Tetapi Sakamoto dapat menghindarinya, karena lemparan Himiko payah. Sakamoto berlari mendekat untuk menangkapnya. Himiko dengan gesit, menghindar. Dan berbalik menyerang, dengan menggunakan setrumannya. Kemudian, Sakamoto menendang tangan Himiko, sehingga, setrumannya justru berbalik mengenai tubuhnya. Setelah itu, Sakamoto membawa Himiko bersamanya. Tetapi Himiko belum sepenuhnya mempercayai Sakamoto. Himiko mengeluarkan bim dari sakunya, dan menekannya. Di detik-detik terakhir, Sakamoto mematikan bimnya, sehingga bimnya tidak meledak. Di malam harinya, saat sedang makan malam bersama, mereka diserang sekelompok komodo. Atas kejadian itu, kaki Taira menjadi korban, dan terluka parah.
Tetapi para komodo belum menyerah untuk mengejar mereka. Taira berlari mengalihkan perhatian komodo, agar Sakamoto bisa membawa Himiko menjauhi komodo. Tetapi komodo tetap ada yang mengejar Sakamoto. Di saat sedang terjepit, Taira datang dengan beamnya untuk membunuh komodo. Setelah itu, mereka menemukan sebuah bangunan untuk mereka menginap. Para kawanan komodo juga mendekat untuk menyerang mereka. Kemudian, Sakamoto melemparkan beam asap milik Himiko dan membunuh semua komodo yang mendekat. Next, kemudian, seorang pemain lainnya mendekat. Sakamoto pergi sendirian untuk memastikannya. Di tengah jalan, Sakamoto kembali diserang oleh pemain. Seorang pria, yang sebelumnya bersama Himiko. Tidak hanya itu, dia juga diserang pria lainnya. Sakamoto pun terdesak. Tetapi pada akhirnya, dia mampu melarikan diri dari mereka. Sakamoto pun kembali ke tempat persembunyian mereka. Tetapi di sana, pria itu datang, menemukan mereka. Pria itu adalah seorang mantan tentara bayaran. Jadi dia dapat dengan mudah mencari dan menemukan mangsanya. Taira mengendap untuk berusaha menyerang pria itu, tapi justru jarinya terpotong oleh pisaunya. Kemudian Sakamoto dipukul, sehingga jatuh dari bangunan itu. Saat Sakamoto kembali ke bangunan itu, ternyata Himiko sudah dibawa kabur pria itu. Tersisa Taira, yang sedang mengerang kesakitan, akibat jarinya dipotong. Kemudian Sakamoto menemukan HP milik Himiko. Di HP Himiko, terdapat wallpaper foto Himiko, menggunakan cosplay Botum versi game. Saat itu barulah Sakamoto tahu bahwa Himiko adalah seorang pemain Botum versi game, dan dia juga merupakan pacar virtualnya di Botum versi game. Mengetahui hal itu, Sakamoto bertekad menyelamatkan Himiko. Permainan dimulai. Sakamoto menyelinap masuk ke tempat persembunyian mereka. Kini Sakamoto hanya bertangan kosong, tanpa beam. Karena beam miliknya sudah diambil oleh mereka. Tetapi dia justru mendapatkan satu beam milik musuh yang mereka pasang sebagai jebakan. Dengan bermodal satu beam itu, dia berusaha menyelamatkan Himiko. Di sebuah ruangan, terbaring Himiko dengan waunya. Kemudian Sakamoto memberitahu siapa dia sebenarnya pada Himiko. Sakamoto dan Himiko pun berusaha keluar dari tempat itu. Dengan barbarnya, pria ini melemparkan beamnya ke arah Sakamoto. Tetapi dengan mudahnya, Sakamoto mengecohnya dan meledakkannya dengan satu beam miliknya. Tetapi Himiko kembali ditangkap oleh pria ini. Dengan sombongnya, pria ini membuang pisaunya dan menantang Sakamoto duel dengan menggunakan tangan kosong. Hal itu tidak membuat Sakamoto terprovokasi. Sakamoto berlari meraih pisau yang dia buang. Tetapi itu cuma akalan pria itu, agar Sakamoto keluar. Dengan cepat pria ini langsung menghajar Sakamoto. Himiko berusaha membantu Sakamoto. Himiko berhasil meletakkan beamnya pada tubuh pria ini. Beam pun meledak dan mengeluarkan asap beracun. Saat mereka akan keluar, kaki Himiko tertangkap oleh pria ini. Tetapi akhirnya, mereka mampu menghabisi pria itu. Ternyata dari balik layar, dan di balik sebuah game kematian itu, segerombolan orang, dengan santainya, menikmati tontonan itu. Next, setelah melalui pertempuran, akhirnya mereka bisa menginap dengan tenang. Tetapi satu masalah, kembali muncul. Seseorang yang sama sekali tidak terdeteksi dengan sonar, datang mengintai mereka. Sakamoto pun berkeliling untuk memastikannya. Di sebuah ruangan, akhirnya mereka bertemu. Sakamoto yang awalnya diserang, dapat kembali menekan wanita ini.
Wanita ini tidak dapat dideteksi dengan sonar. Karena tangannya telah dipotong, sehingga chipnya menghilang. Himiko mencoba menggali informasi dari wanita itu. Wanita itu bernama Shiki, dulu dia adalah seorang perawat. Singkat cerita, Shiki dikhianati oleh seorang dokter yang dia kagumi. Saat sudah terkumpul 6 chip, sang dokter meledakkan tangan Shiki dan mengambil chip Shiki. Kemudian dokter itu meninggalkan Shiki sendirian di pulau itu. Sehingga dia menaruh dendam kepada semua pria. Himiko pun menceritakan hal itu juga pada Sakamoto. Next, tak disangka, dokter itu kembali dikirim ke pulau itu. Dokter itu bernama Date. Di sana Date berpura-pura untuk bekerja sama dengan mereka. Sakamoto memberitahu Date tentang rencananya. Sakamoto bermaksud akan mengumpulkan 7 chip. Dan ketika panitia datang untuk menjemput mereka, Sakamoto berniat akan membajak helikopter panitia dan membawa pergi teman-temannya dari pulau itu. Kemudian drop item kembali diturunkan. Date menyuruh Sakamoto untuk bergegas mengambilnya. Dengan seringai liciknya, Date berhasil menipu Sakamoto. Mereka pun berlari mengejar drop item. Di jalan, sekumpulan sonar ditembakkan untuk mengetahui posisi lawan. Tiba-tiba di dekat Sakamoto, berlari seorang pria dengan tato di lengannya. Dia bernama Oda. Mereka pun sama-sama melompat untuk meraih kopernya. Pergerakan mereka benar-benar mirip. Di sisi lain, dari atas tebing, Himiko juga diserang oleh pemain lainnya. Date berhasil menangkap kopernya, tetapi talinya macet, sehingga parasutnya tidak bisa dilepas. Saat itu Oda melemparkan bim asap beracun pada Date. Date berlari menjauhinya, tetapi Date juga memasang bim kendali, agar kopernya lepas. Sakamoto menangkap kopernya, dan bergegas kabur dari Oda. Namun ada musuh lain yang melempar bim, yang dapat mengeluarkan api, hingga memotong jalan Sakamoto. Kemudian Oda berhasil mendapatkan koper Sakamoto, dan bergegas nyebur ke laut. Di sisi lain, masih berlangsung pergelutan sengit, antara wanita. Saat Himiko terdesak, bim dilempar seseorang, di dekat mereka. Itu adalah bim milik Date, yang hampir membunuh mereka berdua. Tanpa rasa bersalah, Date datang, mendekati Himiko. Tetapi Himiko menyadari, bahwa Date juga berniat membunuhnya. Kembali ke Sakamoto. Di tepi pantai, Sakamoto mengancam Oda, dan menyuruhnya menyerah. Saat akan mengambil kopernya, Sakamoto dilanda kegalauan, bahwa kemungkinan ada jebakan di sana. Akhirnya ketika Sakamoto akan mengambil kopernya, di sana Oda sudah memasang bim kendali. Dan Sakamoto pun terkena jebakan pria ini. Tetapi Sakamoto mampu menghindar dari jebakan yang dipasang Oda. Duel pun berlanjut. Sakamoto balik melempar bim ke arah Oda. Namun Oda mampu menghindarinya. Oda pun berbalik melempar bim api ke Sakamoto. Sakamoto bergegas melompat ke laut untuk menghindarinya. Oda pun tersadar bahwa Sakamoto adalah temannya. Mengetahui hal itu, Oda memilih untuk mundur dahulu. Dari atas tebing, Kosuke menikmati pertarungan antara Sakamoto dan Oda. Dan Kosuke juga berhasil mengambil kembali bim miliknya dari Sakamoto. Pada akhirnya, Sakamoto tidak berhasil mendapatkan koper makanan. Flashback ke masa lalu. Oda dulu adalah teman dekat Sakamoto. Oda adalah orang yang pandai, di segala hal, dia adalah orang yang sangat berbakat di dunia nyata. Berbeda dengan Sakamoto, yang hanya hebat di dunia virtual, alias game. Singkat cerita, Oda merebut gadis, yang disukai Sakamoto, yang bernama Aiko. Tidak hanya itu, Oda pun bahkan, melakukan enak-enak dengan Aiko. Mengetahui hal itu, Sakamoto marah pada Oda. Sakamoto pun kemudian, menghajar Oda. Atas hal tersebut, mereka sama-sama terkena skor oleh sekolah. Sakamoto memilih mengurung diri di kamarnya. Sedangkan Oda, sukses dengan mendirikan klub malamnya, dan memutuskan diri untuk keluar dari sekolah. Sejak saat itu juga, Sakamoto memutuskan kontak mereka. Kembali ke Botum. Setelah itu, demi untuk mendapatkan obat untuk Taira, mereka bertiga memutuskan kembali menemui Shiki. Di sana ternyata tidak ada satupun obat yang bisa digunakan. Sebagai dalih untuk menyelamatkan Taira, Date asal memasukkan obat untuk menipu Sakamoto.
Kemudian, Sakamoto mengaktifkan sonarnya untuk memeriksa keadaan. Terlihat Himiko yang sedang bergegas berlari, memperingatkan Sakamoto untuk membuang koper itu. Kemudian tiba-tiba, Date pun tertawa, karena telah berhasil memusnahkan Sakamoto. Setelah itu, Date menghampiri Himiko, dengan maksud akan membunuhnya. Dari belakang, Shiki datang untuk mencegahnya. Dan langsung menebaskan parangnya ke pundak Date. Tetapi itu belum cukup untuk melumpuhkan Date. Saat mereka kabur, Date menekan tombol peledak di BIM yang telah dia pasang di dalam gedung itu. Saat Date mengira bahwa dia sudah berhasil mendesak mereka, kemudian Shiki berbalik melemparkan BIM milik Himiko kepada Date. Date mengecoh Shiki untuk menuju tempat dipasangnya BIM. Kemudian BIM pun meledak. Shiki pun jatuh dari atap. Kemudian Date kini tinggal harus melenyapkan Himiko. Date melempar BIM tipe peledak ke arah Himiko. Himiko hanya bisa pasrah, diam, dan tak berbuat apa-apa. Tetapi BIM yang dilempar Date terpantul ke opai Himiko, dan gagal meledak. Sebuah pendaratan yang sangat kenyal, membuat BIM tidak mampu untuk meledakkan diri. Usut punya usut, ternyata itu adalah BIM milik Sakamoto. Selama Sakamoto belum mati, maka BIM itu tidak akan bisa digunakan orang lain. Sakamoto pun kembali. Saat itu, Sakamoto berhasil kabur dari ledakan itu. Oleh karenanya, dia berhasil selamat. Date kemudian berlari, menggiring Sakamoto ke arah tempat dia memasang BIM-nya. Tetapi, ternyata BIM yang Date pasang, sudah dipindah oleh Sakamoto, ke tempat Date sekarang bersembunyi. Setelah itu, Sakamoto, dan Himiko, kembali ke tempat Taira. Di sana, tiba-tiba, Sakamoto diincar oleh seseorang, dengan BIM tipe pengincar. Sakamoto pun berlari, menghindarinya. Ternyata itu adalah ulah dari Taira. Dengan sonarnya, Taira bahkan tidak terdeteksi oleh Sakamoto. Karena Taira tak melakukan pergerakan. Saat kembali diincar, Himiko pun mengetahui kelemahan BIM itu. Dengan cepat, dia menangkap BIM itu, dan mematikannya. BIM itu hanya bisa meledak, apabila memasuki jarak incarannya. Maka sebelum memasuki jarak incarnya, BIM masih bisa dinonaktifkan. Taira yang mengetahui hal itu, panik, dan berusaha melarikan diri. Saat sedang bergerak, dia tertangkap oleh sonar Sakamoto. Taira dengan paniknya, berlari hingga terjatuh, dari atas tebing. Di bawah sana, Taira kembali diserang oleh segerombolan komodo. Taira yang sudah putus asa, kemudian meledakkan dirinya, bersama para komodo. Taira pun, tewas. Setelah itu, mereka pun mantap, untuk berjuang bersama, untuk keluar dari pulau itu. Dan cerita pun, tamat. Nah itu dia, rangkuman cerita, dari Anime Bottom. Terima kasih yang sudah menonton, sampai akhir. Jangan lupa, klik tombol subscribe, dan like-nya. Dan tonton juga, video kami, lainnya. Sampai jumpa, di next video.